Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bu Evi Segrawati Ampri, SPD MPD selaku dosen pengampu mata kuliah pengembangan kurikulum dan bahan ajar, dan teman-teman sekalian yang menyaksikan video saya. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan materi tentang perubahan kurikulum KTSP, kurikulum ke-13 dan kurikulum merdeka, dan mengantisipasi pengembangan kurikulum yang akan datang. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Rahmatia dengan NIM H0523065 kelas PGSDC. Baiklah, berikut ini adalah hasil presentasi saya. Latar belakang. Kurikulum adalah jantungnya sebuah sistem pendidikan. Ibarat peta, kurikulum memberikan arah dan tujuan yang jelas dalam proses pembelajaran. Salah satu alasan mengapa kurikulum begitu penting adalah kurikulum sebagai pedoman pembelajaran. Kurikulum memiliki peran yang sangat signifikan dalam membentuk kualitas lulusan. Beberapa cara kurikulum mempengaruhi kualitas lulusan adalah melalui pengetahuan, keterampilan, sikap, karakter, dan kesiapan menghadapi masa depan. Rumusan masalah. 1. Kurikulum tingkat satuan pendidikan dan komponen KTSP. 2. Kurikulum 2013 dan komponen K13. 3. Kurikulum merdeka dan komponen kurikulum merdeka. 4. Mengantisipasi pengembangan kurikulum yang akan datang. Pembahasan 1.1 Kurikulum tingkat satuan pendidikan atau KTSP. A. Kurikulum tingkat satuan pendidikan. 1. Landasan. A. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 1 Ayat 19. Kedua, PP Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan Pasal 1 Ayat 5. Ketiga, Standar ISI SI. Keempat, Standar Kompetensi Lulusan atau SKL. 2. Tujuan dan panduan penyusunan KTSP. Tujuan panduan penyusunan kurikulum tingkat satuan pendidikan ini untuk menjadi acuan bagi satuan pendidikan SD, MI, SMP, MTS, SMPLB, SMA, MA, SASMALB, dan SMK, MAK dalam penyusunan dan pengembangan kurikulum yang akan dilaksanakan pada tingkat satuan pendidikan yang bersangkutan. 3. Pengertian. Kurikulum tingkat satuan pendidikan adalah kurikulum operasional yang disusun oleh dan dilaksanakan di masing-masing satuan pendidikan. KTSP terdiri dari tujuan pendidikan, tingkat satuan pendidikan, struktur dan muatan kurikulum tingkat satuan pendidikan, dan kalender pendidikan serta silabus. 4. Prinsip-prinsip pengembangan KTSP, yaitu: pertama, berpusat pada potensi perkembangan kebutuhan dan kepentingan peserta didik dan lingkungannya. Kedua, beragam dan terpadu. Ketiga, tanggap terhadap pengembangan ilmu, pengetahuan, teknologi, dan seni. Kelima, acuan operasional penyusunan KTSP. 1. Peningkatan iman dan takwa serta akhlak mulia. 2. Peningkatan potensi, kecerdasan, dan minat sesuai dengan tingkat perkembangan dan kemampuan peserta didik. Ketiga, keragaman potensi dan karakteristik daerah dan lingkungan. B. Komponen KTSP, yaitu 1. Tujuan pendidikan tingkat satuan pendidikan ada 3, yaitu tujuan pendidikan dasar, 2. Tujuan pendidikan menengah, dan 3. Tujuan pendidikan menengah kejuruan. 2. Struktur dan muatan KTSP. 3. Kalender pendidikan. 1.2 Kurikulum 2013 atau K13. A. Kurikulum 13. 1. Pengertian kurikulum 13. Mulyasa berpendapat bahwa kurikulum 13 ialah kurikulum yang menekankan pengembangan karakter dan kemampuan menerapkan berbagai kompetensi pada standar tertentu sehingga hasilnya nyata bagi peserta didik, yaitu dalam bentuk penajaman kompetensi.
2. Prinsip-prinsip pengembangan kurikulum 13, yaitu pertama, berkembangnya kurikulum dilaksanakan sesuai dengan standar nasional pendidikan untuk mencapai tujuan pendidikan nasional. 2. Kurikulum untuk seluruh tingkatan serta ragam pendidikan dikembangkan berdasarkan atas keserbagunaan urut dan satuan pendidikan, kemampuan wilayah serta siswa. Ketiga, kompetensi inti dijelaskan sebagai kompetensi inti yang dikontekstualisasikan dalam pelajaran. 4. Kegiatan belajar mengajar dilaksanakan dengan aktif, berkreasi, menghibur, menguji adrenalin agar partisipasi anak pasif dan tempat yang memadai untuk kreativitas serta berdikari terhadap kemampuan, kebolehan fisik dan mental siswa. Ketiga, landasan kurikulum ke-13, yaitu ada 4, yaitu landasan yuridis, landasan psikologis, landasan konseptual, dan landasan filosofis. Selanjutnya 4, yaitu model inovasi kurikulum 13, yaitu ada 3, yaitu administrasi pembelajaran, 2 metode pendekatan pembelajaran, dan 3 penilaian pembelajaran. B. Komponen kurikulum 13. 1. Tujuan. Tujuan ini dirumuskan secara spesifik, terukur, dan dicapai relevan dan berjangka waktu SMART. 2. Materi. Materi kurikulum mengacu pada pencapaian tujuan pembelajaran di sekolah atau madrasah. 3. Metode. Guru dapat mengembangkan metode pembelajaran secara variatif menggunakan berbagai strategi. 4. Evaluasi. Penilaian otentik atau authentic assessment merupakan model evaluasi pembelajaran yang disarankan dalam kurikulum 2013. 1.3 Kurikulum Merdeka. A. Kurikulum Merdeka. 1. Pengertian kurikulum merdeka. Kurikulum merdeka merupakan program studi internal universal yang dengan ide unik yang berisiko fundamental hingga siswa mempunyai masa yang cukup untuk membesarkan diri dengan sketsa yang dapat mengokohkan keterampilan keseluruhan. 2. Pilar perkembangan kurikulum merdeka. Meninjau dari segala evaluasi, dibentuklah prinsip pembelajaran kurikulum merdeka, yaitu pertama, tiap tingkatan perkembangan selalu diamati serta tahapan capaian siswa terkini sesuai keinginan. Kedua, membuat suasana pembelajaran seumur hidup bersama siswa. Ketiga, dukungan amat penting bagi siswa pada pembelajaran secara menyeluruh. Keempat, pendidikan terkait. Kelima, pembelajaran berfokus pada kelanjutan masa depan. Ketiga, model inovasi kurikulum merdeka. Terdapat 3 elemen penting dalam kurikulum 2022. Ini diantaranya adalah A. Berbasis kompetensi, B. Pembelajaran yang fleksibel, dan C. Karakter Pancasila. Selanjutnya B. Komponen kurikulum merdeka, yaitu ada 4. 1. Tujuan, 2. Materi, 3. Proses, dan 4. Evaluasi. 1.4 Mengantisipasi perkembangan kurikulum yang akan datang. A. Pengertian kurikulum masa depan yang akan datang. Kurikulum masa yang akan datang disebut juga kurikulum masa depan, yaitu kurikulum yang merangkumi pendekatan dan berpusatkan pada murid dan membolehkan mereka memahami kekuatan dan masing-masing serta berupaya belajar sepanjang hayat. Selanjutnya B. Pendekatan futuristik. Pendekatan futuris atau pendekatan yang mengantisipasi pendidikan menjorok kepada masa mendatang. Pendekatan pemecahan masalah pendidikan didasarkan atas antisipasi perubahan sosial. Menurut Tiller tahun 1967, futurisme lahir dikarenakan oleh adanya 2 jenis keresahan menganalisis pendidikan dewasa ini. Pendekatan tidak mengantisipasi perubahan sosial yang bakal terjadi. Isi kurikulum terutama diarahkan kepada masyarakat sekarang yang mengakibatkan pendidikan itu steril terhadap masa depan dan terpaku terhadap kebutuhan jangka pendek. C. Tantangan pendidikan masa depan.
Untuk masa depan, pendidikan harus dapat mengantisipasi dan mengolah masa depan sekolah agar program sekolah dapat merespons terhadap kebutuhan anak didik, bukan hanya saja dalam praktek, tetapi aplikasinya kepada pekerjaan. Tapi yang penting adalah membuat mereka mengerti, menerima, dan menghargai kenyataan yang ditemui. Hal tersebut tidak mudah karena selama ini sekolah telah terbiasa berperan sebagai alat untuk mempertahankan kebudayaan secara konservatif. Kesimpulan, perubahan kurikulum merupakan proses yang dinamis dan terus beradaptasi dengan perubahan zaman. Kurikulum Merdeka sebagai kurikulum terbaru di Indonesia menawarkan harapan baru dalam meningkatkan kualitas pendidikan. Namun, keberhasilan implementasinya membutuhkan dukungan dari berbagai pihak, termasuk pemerintah, sekolah, guru, siswa, dan masyarakat.